Di sisi lain Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah suatu hari datang ke rumah, kemudian membawakan sebuah rizki sedikit. Kemudian Sayyidatuna Fatimah ketika hendak memakan makanan tersebut, beliau ingat dengan ayah tercinta yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau minta izin kepada Sayyidina Ali, "Ali, bolehkah saya berikan sedikit makanan ini kepada ayah saya?" Kata Sayyidina Ali, "Silahkan. Ini suami yang baik. Jangan jadi laki jarang bini kita antarilah mama. Wah, antari kita jikin sudah kalau sama antari ke sana." Ada boleh. Suami bantu istri untuk bakti kepada orang tuanya. Sang istri bantulah suami untuk berbakti kepada orang tuanya. Jika suami istri walaupun mereka telah menikah tapi masih bakti kepada orang tuanya, maka kehidupannya akan diberikan keberkahan oleh Allah dan kebahagiaan akan menyelimuti daripada dua mempelai tersebut. Bukan berarti ketika menikah sang suami memperketat istrinya. Jangan lagi ke rumah orang tua. Tidak usah lagi di sana merawat mereka. Cukup denganku karena keridhaan Allah terdapat di dalam keridhaanku. Nah, ini suami yang egois ini. Suami egois. Begitu juga seorang istri jangan melarang suaminya ketika ingin memberikan di sana hadiah kepada suami, orang tuanya, memberikan makanan kepada orang tuanya atau saudaranya atau siapapun dari kalangan keluarganya. Sayyidina Ali mempersilahkan, silahkan. Datang Sayyidatuna Fatimah ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidatuna Fatimah mengatakan, "Ya Rasulullah, saya barusan dapat rezeki sedikit, namun ketika saya ingin makan, maka saya merasa tidak nyaman, melainkan ketika saya datang dulu ke rumahmu dan engkau yang terlebih dahulu mencicipi makanan ini." Apa kata Nabi Muhammad? Kata Nabi Muhammad, "Ya Fatimah, tahukah makanan yang ingin ayahmu makan ini adalah suapan pertama atau makanan pertama yang dimakan oleh ayahmu setelah 3 hari tidak makan. Dan mereka nantinya bagaimana di dalam surga. Mudah-mudahan kita masuk surga seberataan. Amin ya rabbal alamin. Dari karena itu, ayo selama di dunia, apa yang kita lakukan selama di dunia ini cerminan bagaimana keadaan kita di akhirat. Apa yang kita lakukan di dunia itu adalah gambaran bagaimana nantinya keadaan kita di negeri akhirah. Mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Kemudian lagi diriwayatkan bahwasanya anna man hafadha ala salawatil maktubah akramahu Allah Ta'ala bi 5 karamatin. Siapa orang yang istiqamah menjaga salat 5 waktu, mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqamah insyaallah. Akramahu Allah Ta'ala bi 5 karamatin. Allah muliakan dengan 5 kemuliaan. Ini orang yang mampu menjaga salat 5 waktu. Anak-anak kita didik mereka agar konsisten ketika mendengar azan, ayo bismillah. Lakukan salat. 5 kemuliaan bagi orang yang konsisten di dalam memelihara dan menjaga salat 5 waktu. Orang-orang dahulu kalau mau salat luar biasa. Seperti Sayyidina Ali Zainal Abidin, beliau ketika ingin salat, ketika beliau berdiri di mihrab, jangankan beliau berdiri di mihrab, ketika wudu beliau sudah pingsan. Wudunya pingsan. Bahkan beliau Ali Zainal Abidin yang bergelar As-Sajjad, yang tiap harinya tidak kurang dari 1000 rakaah salat sunnah beliau. Beliau tiap harinya ketika ingin berwudu itu menghabiskan waktu berjam-jam. Ditanya, "Wahai Ali, ada apa?" Bahkan beliau gemetaran, kadang-kadang pingsan, jatuh pingsan, bangun lagi, wudu lagi. Ditanya kenapa? Apa kata beliau? Beliau mengatakan, "Atadruna baina yaday man agif." Tahukah kalian, saya akan berhadapan dengan siapa? Orang semakin mengenal kepada Allah, semakin orang tersebut merasa haibah, wibawa yang sangat besar ketika melaksanakan ibadah salat. Itu tergantung pengenalannya kepada Allah. Sehingga orang yang ma'rifatnya tinggi, yang pengenalannya kepada Allah tinggi, maka ketika dia ingin sholat, dia sangat mengetahui sholat ini adalah komunikasi terbaik antara seorang hamba dengan Allah.
Maka saat itu dia gemetaran, saat itu dia takut, cemas dan lain sebagainya. Bahkan kadang-kadang setelah wudu ingin mengangkat takbir, Ali Zainal Abidin, buyutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang beliau di sana pucat wajahnya. Kenapa? Karena beliau sangat wibawa, haibah yang sangat luar biasa ketika berhadapan dengan Allah.